Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi bagaimana mengkonfigurasi SSH ya di Linux Ubuntu Server. Saya akan ceritakan terlebih dahulu seperti apa fungsi dari SSH. Dan pada kesempatan ini saya demokan di VirtualBox ya. Jadi ini merupakan PC real, PC luar ya, asli ya. Kemudian di sini ada sebuah Linux server seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada Ether ya, Ether. Nah, Ether ini connect dengan wireless ya, connect dengan wireless. Ini wireless ya, wireless. Connect dengan wireless seperti itu. Nah, kemudian nanti ini akan kita upgrade ke dalam ya. Dan ini Linux servernya. Ya, ini Linux servernya 14.04 Ubuntu ya. Ubuntu 14.04. Nanti ceritanya komputer ini komputer A, ini komputer B. Ya, komputer B. Nanti komputer B ini akan meremot komputer A. Jadi seolah-olah misalkan komputer A ini misalkan ada di luar kota, komputer B ini juga ada di jauh mana gitu ya keberadaannya. Nah, komputer B ini bisa aja ngeremot komputer A. Menggunakan apa? Menggunakan SSH ya. Ini Linux ya. Jadi seolah nanti B ini bisa memanajemen komputer A ini, bisa manajemen. Ya, bisa misalkan apa manajemennya dilakukan? Ya, bisa mengupdate konfigurasi filenya atau misalkan pengen membuat direktori di dalamnya atau modifikasi script atau pengen merestart service misalkan DNS-nya atau service IP-nya atau service apa ya gitu bisa dilakukan atau di manajemen dari komputer B. Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana menginstal Linux Ubuntu servernya ya di komputer A ini di dalam aplikasi VirtualBox gitu ya. VirtualBox. Jadi VirtualBox-nya itu isinya nanti ini ya, masih satu buah komputer atau engine virtual gitu ya. Nah, sedangkan di komputer A ini pada saat instalasi itu kemarin saudara wajib mengaktifkan yang namanya Open SSH Server ya. Nah, ini supaya nanti komputer yang lainnya ini bisa meremot komputer A. Nah, ini ya kemarin ya. Nah, di video sebelumnya ini sudah saya bahas mengenai instalasi di tahapan ini saudara wajib mengaktifkan Open SSH Server. Nah, nanti komputer B ini connect ke wireless. Nah, di sini kita upgrade ke A gitu ya. Seolah-olah nanti A ini bisa connect ke wireless seperti itu. Oke, sekarang langsung saja saya hidupkan VirtualBox-nya. Hidupkan, kemudian saya atur pengaturannya di sini ya, saya atur lewat jaringan ya. Kemudian adapternya yang saya gunakannya satu, yang lainnya saya nonaktifkan. Saya fungsikannya satu. Kemudian di sini saya pilih breed ya. Ini sebenarnya sudah saya ulas di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa ini sebentar saja. Kemudian di sini saya arahkan ke wireless. Terus ininya saya pilih izinkan semua, kabelnya pastikan tersambung ya. Kabelnya tersambung. Ini tersambung ini untuk menghubungkan komputer A dan komputer B tadi ya. Ini wajib tersambung. Seolah-olah gitu. Ini fungsinya untuk menghubungkan. Dan di sini kita pilih yang wireless. Ya. Oke. Wireless ini maksudnya ini loh. Tak konekkan ke ini ya, ke ke access point. Dan wireless saya ini juga dapat IP, dapat IP ya. Ini dapat IP. Sorry, IP-nya dinamis status. Nah, ini dapat IP ya, 107.139. Dan nanti komputer saya akan saya buat IP-nya ya 107 berapa gitu. Nah, sekarang saya hidupkan. Sambil menunggu. Nanti untuk meremotnya kita butuh aplikasi namanya Putih ya, ini ya Putih.
Nanti link downloadnya tak taruh di deskripsi. Putih ini cuman kecil kok aplikasinya, enteng ya. Nanti fungsinya ini untuk meremote komputer server. Oke, sambil kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk. Oke. Kemudian kita masuk ke super user, sudo ya, enter, masukkan passwordnya. Passwordnya memang agak kelihatan ya. Kemudian berhasil masuk ke super user ditandai dengan tanda pagar ya. Kemudian kita tampilkan IP-nya dengan perintah fconfig. Nah, di sini terlihat bahwa IP-nya sudah satu kelas ya, 192.168.107.220. Sudah satu segmen dengan IP yang ada di dalam Windows seperti itu. Jadi 107.220. Jadi kalau digambar sini IP-nya 192.168.107.220. Nah, sedangkan yang di sini IP-nya berapa? Yang komputer B 192.168.107. Berapa tadi? 107 titik berapa? 139. Nah, kira-kira kan gini ya. Nah, ini dapat DHCP dari wireless ya, dari access point ini AP. Nah, access point. Nah, berarti nanti B ini akan meremote ini, ya, meremote ini. Nah, sekarang kita cek dulu apakah konfigurasinya atau IP-nya ini sudah benar. Kita cek settingan IP-nya. Nano etc network interface ya. Nah, kemudian ETA 0, addressnya 1.0, netmasknya sudah, broadcastnya paling tinggi ya, ini paling awal, network atau subnet ya bahasanya sudah. Nah, kalau sudah, karena mengingat nggak ada perubahan, kalau ada perubahan tinggal di sudo if down ETH 0 gini ya. Nah, terus sudo if up TH0 itu kalau ada perubahan, terus di if config lagi kita lihat ada perubahan enggak. Nah, gitu kalau pengen ngupdate IP ya. Kalau tadi misalkan IP-nya diperbarui atau kelas segmennya diperbarui seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah, coba kita uji coba ping dulu dari sini, jangan buru-buru buru-buru melakukan SSH, tapi di ping dulu apakah jalan jaringannya, connectivity-nya apa jalan. Oke, jalan ya. Nah, kalau sudah jalan gini tinggal kita buka di sini SSH-nya 192, masukin ya di putihnya tadi ya, di sini. Nih. Oke. 92.168.107.220. Portnya tetap default karena nggak saya ganti ya. Rata-rata 22 kalau SSH itu. Kemudian open. Nah, kemudian nanti kalau muncul yes ya jawab yes. Karena tadi sebelumnya sudah saya remote. Kemudian masukkan usernya Ubuntu, passwordnya 12. Nah, alhamdulillah ini berhasil masuk ya, sudo. Berhasil masuk ke super user if config. Nah, kan di sini sudah bisa melakukan konfigurasi apapun bisa karena kan sudah masuk ke ke super user ya, atau ke root. Ini video singkat, sangat singkat ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.